Bapak, terima kasih. Kami mendengar kesaksian yang luar biasa, yang begitu menguatkan kami. Kami melihat betapa kami tahu bahwa ketika kami bertahan, bukan bertahan Kecilin untuk lah. Nyalain kalah, lagi terus tapi kami kecilin. bertahan untuk Nyalain menang. lagi. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Kami percaya Pencetnya agak saat lama. ini urapanmu Udah, turun terus atas kecilin. hambamu, urapi bibir lidah hambamu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu, berkati setiap telinga yang mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, Shalom semuanya, ada sukacita, suara saya terdengar bagus ya. Ya, puji Tuhan. Ya, saya ini baru pulang dari Bandung, Lembang, tadi naik bus. Tuhan itu bisa tibahkan tepat tadi di Jakarta itu jam 7.30 ya. Itu hebatnya Tuhan, semua perjalanan lancar semua ya. Dan saudara tahu malam ini kalau saudara dengar kesaksian dari Bu NN, itu bukan perkara yang mudah ya. Kalau kita bertahan, sepertinya bertahan dalam pernikahan itu kalau mau mikir untuk bercerai ya itu gampang, saudara. Ya, setiap kita misalnya ngalami masalah, kita mau cerai, cerainya gampang, tapi dampaknya ini loh yang perlu dipikirkan. Kalau bercerai, ngurus di pengadilan, sudah serahkan hakim, hakim saya mau cerai, sudah saya serahkan, pokoknya yang penting cerai. Cerai gampang, saudara. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, surat sudah keluar, saudara sudah tidak jadi suami istri lagi. Masing-masing mungkin berpikir gini, saya bisa menikah lagi, suami saya bisa menikah lagi, nanti kalau mau baikan, ya, saya bawa pasangan baru, suami saya bawa pasangan baru, kita makan sama-sama, kita kumpul sama-sama, kita tamasya sama-sama. Ya, mungkin pemikiran kita semudah itu. Tapi sekali lagi kita sebagai orang benar nggak semudah itu. Kalau Tuhan sudah berkata, aku benci perceraian, maka dampaknya itu akan terbawa sampai anak cucu. Ya, saya baru terima konseling yang barusan seorang ibu berkata gini, Bu Eli, saya ini lagi ngalami kesesakan gimana ketika suami saya hari ini suka bermain perempuan, ya suka hari ini ganti-ganti perempuan, itu lagi membawa dampak. Anak-anak saya semuanya laki-laki semua, Bu. Hari ini tidak ada yang mau menikah, tidak ada yang mau pacaran, Bu Eli. Semuanya milih hidup bebas, free sex. Semuanya mau bebas, Bu Eli. Coba, Bu Eli bisa bayangin saya seorang mama, suami pria, 3 anak pria. Semuanya ikut menjalankan cara dunia, yaitu bergonta-ganti pasangan, anak-anak sampai tidak mau serius untuk menikah. Buat apa katanya menikah? Enak, ini nggak suka satu, ganti satu. Nggak suka, bosen lagi, ganti. Kalau menikah, mesti membiayai, mesti punya anak. Ini katanya ya. Nah, tapi kita sebagai, makanya hari ini firman ini bisa diterapkan buat anak-anak saudara. Sebelum mereka menikah, hari ini mereka perlu satu pembelajaran. Kita hari ini perlu berdoa sungguh-sungguh buat anak-anak kita. Karena dunia ini semakin rusak, saudara. Dunia ini sudah semakin tercemar dengan yang namanya virus dosa, semuanya serba dilegalkan. Kita bisa melihat generasi keturunan kita ini nanti seperti apa. Kalau kita nggak pernah mau doa sungguh-sungguh buat keturunan kita. Semua dipikir, itu mah biasa, free sex biasa, dan banyak anak-anak muda hari-hari ini mereka sudah tidak mau menikah. Mereka berpikir hidup kumpul kebo itu jauh lebih baik daripada menikah. Itu sebabnya malam ini, yuk, kenapa ayat ini topik tentang berhenti berpikir bercerai itu muncul. Suatu kali beberapa hari sebelum saya siapkan tema khotbah ini, saya kasih ke Bu Ailing. Tiba-tiba Tuhan itu bukakan saya di malam hari di Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Ayat ini berbicara, berbahagialah
orang yang dianiaya. Lihat ya, oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat ini berbicara buat setiap kehidupan saudara dan saya yang bertahan dalam pernikahan. Jangan pernah berpikir untuk bercerai. Karena bercerai gampang, tapi dampaknya saudara akan kehilangan kerajaan surga. Mungkin orang berpikir hari ini seperti Bu NN, seperti saya, seperti banyak ibu-ibu yang malam ini bertahan dalam perkawinan yang kelihatannya pasanganmu nggak sehat, nggak ideal, suka maki, suka berzina, suka pukul, suka hari ini mengintimidasi, menghina, penjudi, dan sebagainya. Kita bertahan memang kayak dianiaya. Jujur Bu NN, saya banyak ibu. Mungkin kalau saya nggak pernah dianiaya secara fisik, tapi dianiaya secara hati itu sakitnya luar biasa. Orang dianiaya secara hati itu gimana? Orang sudah berselingkuh nggak merasa bersalah. Ada banyak istri-istri yang merasakan hari ini suaminya berselingkuh nggak bersalah. Makanya ada berapa banyak ibu-ibu yang berkata gini, Bu, saya enggak kuat, Bu. Saya cuma saranin, Bu, kalau dipaksa satu rumah sama pelakor, lebih baik ibu keluar dari rumah. Karena ini jelas enggak sehat buat ibu, buat anak-anak. Kita ini bukan manusia seperti malaikat. Kita masih punya darah, daging, perasaan. Kalau kita dicubit, kita masih bisa merasakan sakitnya cubitan. Kalau kita disakiti hati, kita masih bisa merasakan. Bagaimana kalau setiap hari harus satu rumah sama wanita tobat dan pelakor? Ini membuktikan bahwa banyak orang yang hari-hari ini mengalami penderitaan karena perbuatan pasangan. Sekali lagi ayat ini memberikan peneguhan buat saudara dan saya. Jangan takut dianiaya karena saudara mempertahankan perkawinan karena itu kebenaran. Kenapa kita mau sakit-sakit sementara dunia berkata, bego, blow on, bodoh. Lebih baik kita cerai. Jujur, saya sering pernah kesaksian berapa kali. Saya ini pernah mau dicerai. Saudara tahu penawaran aset. Waktu itu Pak Nyoto memberikan saya sodoran aset. Dia berkata aset A, aset B, aset C, aset D, dan sebagainya. Aset-aset ini semua aku berikan kepadamu asal kamu mau tanda tangan cerai. Orang di sekitar saya, walaupun orang Kristen berkata gini, sikap. Ya, termasuk anak-anak. Anak-anak bilang gini, aduh mami, cuman tanda tangan. Aduhlah mami, tanda tangan aja apa susahnya? Kita kaya raya, kita bisa shopping, kita punya banyak uang. Orang semua berkata hari itu nggak ada satupun yang berkata di sekitar saya ya, yang berkata hari itu sudahlah, nggak usah pikir banyak-banyak ya. Semua berkata gini, sikat sudah. Ambil, termasuk teman-teman saya, dia bilang gini, ambil sudah. Jujur ya, cuman mama saya bilang gini, sudah ndak usah dengar apa kata orang. Dan jujur, kalau memikirkan saya punya daging, memikirkan pikiran saya bisa kalkulator saya jalan. Aset berapa yang mau diserahkan hanya dengan kemudahan tanda tangan. Pada waktu itu, saya berkata, saya tidak akan pernah bercerai. Sekalipun apa yang diberikan itu berlimpah, tapi saya tidak akan mengorbankan Tuhan untuk tunduk kepada mamon. Saya tetap hari ini tidak akan pernah mempermalukan Tuhan saya karena saya lebih memilih mamon untuk melepaskan kebenaran. Hari itu saya mendapat ayat ini dan ayat ini terulang kembali ketika Tuhan berkata gini, siap menderita karena kebenaran, tapi hidupmu memperoleh kerajaan surga. Hari itu saya rela kehilangan aset A, B, C, D, E, deposito, dan sebagainya.
saya lebih memilih upahnya kerajaan surga yang semuanya nanti akan ditambah-tambahkan sampai anak cucu saya. Itu sebabnya siapa yang lagi malam ini mulai berpikir untuk bercerai daripada menderita, saudara percayalah, kalau saudara ambil jalan singkat bercerai itu menurut saudara lebih bahagia, saudara salah besar. Senyatanya saudara sedang melepaskan kerajaan surga. Kita percaya betapa besarnya kerajaan surga. Itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua kerajaan harta di dunia usaha apapun bisa goncang. Satu hal, waktu engkau mempertahankan kerajaan surga, semuanya pasti dalam perjalanan ditambah-tambahkan. Lompat di Imamat 20 ayat 8. Dan ayat ini juga muncul bersamaan dengan Matius 5. Ayat ini berkata di Imamat 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Hari itu saya mendapat peneguhan lagi, sepertinya Tuhan itu berkata, Eli, pegang ketetapanku. Kalau aku benci perceraian, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Engkau harus sejalan dan sama dengan aku, pikiranku benci perceraian, engkau juga harus pegang ketetapanku. Jangan karena harta, jangan karena engkau memilih harga diri, engkau tidak berpegang kepada ketetapanku dan melakukannya. Ketika engkau pegang ketetapanku untuk benci, aku benci perceraian, maka engkau juga akan melakukannya, tidak pernah berpikir untuk bercerai. Sekalipun ditawari aset A, B, C, D, deposito, tapi engkau tetap melakukan firman, menolak penawaran mamon, engkau tunduk kepada ketetapanku. Lihat kata-kata berikutnya. Akulah Tuhan yang menguduskan perkawinanmu. Artinya nanti pemulihan itu pasti akan terjadi karena Tuhan yang melakukannya. Yuk, hari ini kita lihat 3 hal. Kenapa kita harus berhenti berpikir untuk bercerai? Yang pertama, karena kita taat akan perintah Tuhan, Dia benci perceraian, maka kita harus menolak perceraian, berhenti berpikir untuk bercerai. Sekali lagi khotbah saya buat ibu-ibu yang belum hari ini memutuskan untuk bercerai, menggugat suaminya, berhenti berpikir. Dan persiapkan buat anak-anak yang mau menikah. Berkatalah buat anak-anak, sekali menikah tidak boleh bercerai. Saya pernah pelayanan di suatu tempat. Ada seorang gadis muda, ya cantik sekali. Saya bilang gini, kamu ini cantik ya. Dan saya tanya, umur berapa? Dia jawab, umur saya masih sekian, ya masih muda 30. Terus singkat cerita, dia punya pengalaman hidup. Dia berkata gini, Bu, saya ini pernah mau menikah. Dan Bu Eli tahu, pernikahan saya hari itu sudah H-1. Tapi ketika itu tiba-tiba menjelang mendekati pernikahan kurang 1 minggu, saya diperlihatkan Tuhan betapa pasangan saya, seperti mungkin Bu NN, ya gejala NPD. Itu tadi, ya narsis apa itu tadi, saya itu enggak pinter loh saudara, singkatan-singkatan itu ya. NPD, pokoknya sekarang ini banyak orang kena penyakit NPD. Banyak istri-istri yang konseling sama saya, semua rata-rata suaminya NPD. Dan singkat cerita, antara seminggu itu dia bergumul sungguh-sungguh menikah atau tidak. Dan waktu itu dia ingat di firman Tuhan, sekali menikah tidak boleh bercerai.
Antara keputusan dia ambil, kalau dia hanya karena harga diri, semua undangan sudah disebar, restoran sudah dibayar lunas, semuanya sudah dibayar lunas, dan secara harga diri pasti dia malu, bagaimana keluarga juga malu, tapi satu hal dia berkata, kalau saya teruskan, saya cerai, saya lebih menyakiti hati Tuhan. Dan singkat cerita, pergumulan 1 minggu, H-1, dia langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahannya. Dia telepon keluarga suaminya, dia telepon calon suaminya, dia mengatakan, aku membatalkan pernikahan. Singkat cerita, semua keluarganya, keluarga suaminya marah dan sebagainya, tapi dia hari itu dia ngambil keputusan, enggak. Hari ini aku enggak boleh bercerai, makanya sebelum melakukan pernikahan yang sampai maut, dan saya merasa saya sudah enggak punya kecocokan dengan calon suami saya, lebih baik saya mengundurkan diri sebelum bercerai. Dan singkat cerita, dia berkata, Bu Eli, Tuhan baik. Pada waktu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan karena saya melihat sesuatu yang buruk, di situ Tuhan gantikan saya. Hari ini saya punya jodoh yang cintanya luar biasa, seorang suami yang jadi imam, tanggung jawab, cinta Tuhan. Sampai hari ini kami hidup bahagia. Berapa banyak hari-hari ini orang yang menghormati perkawinan benar-benar di mata Tuhan, senyatanya mereka adalah hidup berbahagia. Bu NN, saya di tengah keadaan dunia yang berkata bodoh, bego, blow on, penganiayaan secara hati. Tapi senyatanya orang-orang yang mempertahankan perkawinan adalah orang yang berbahagia. Banyak pertanyaan, gimana Bu Eli kalau kami sudah terlanjur bercerai? Dulu kan enggak ada khotbahnya Bu Eli, saya sudah menikah lagi. Ya sudah, minta kehendak Tuhan yang terbaik. Setiap dosa pasti diampuni, sekalipun ada konsekuensi akibat. Sekali lagi, saya bukan menghakimi orang-orang yang sudah bercerai. Tapi semakin saudara dekat sama Tuhan, semakin saudara akan tahu hikmat bagaimana menjalani pernikahan setelah bercerai. Ya, minta hikmat sungguh-sungguh. Nah, ini firman buat saudara yang hari ini masih bertahan dalam rumah tangga, baik buat persiapan anak-anak yang mau menikah. Katakan, sekali menikah, berhenti berpikir untuk bercerai. Sekalipun 1 hari setelah menikah, melihat kebiasaan suami yang tidak baik, suami yang kasar sekalipun, jangan pernah berhenti berpikir untuk bercerai. Yang pertama, karena kita mau taat perintah Tuhan. Yang kedua, karena kita mau melakukan perintah Tuhan, yaitu bertahan dalam pernikahan. Yang ketiga, kuduskan pernikahan. Pernikahan itu berharga, kudus di mata Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, 3 hal, berhenti berpikir bercerai karena yang pertama apa? Saudara mau taat perintah Tuhan. Yang kedua, karena saudara mau melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, ya. Dan yang ketiga, saudara hari ini menguduskan pernikahan. Kita lihat satu persatu. Ya, kita percaya hari-hari ini jangan takut yang menderita karena bertahan dalam pernikahan. Saudara punya kerajaan Allah. Daripada kehilangan kerajaan Allah, lebih baik relakan harga diri diinjek-injek cuman sesaat. Relakan yang namanya sakit hati hanya sesaat. Relakan semuanya kehilangan kasih dibagi ndak enak, WhatsApp diblok ndak enak. Ndak ada komunikasi dengan suami juga ndak enak. Tapi percayalah di dalam Tuhan ketika kita bertahan bukan untuk kalah, tapi bertahan bersama Tuhan untuk melihat kemenangan. Yang pertama, bagaimana kita harus taat dengan tolak perceraian. Kalau Tuhan mau setiap kita taat pada ketetapan Tuhan, maka kita pasti menolak perceraian. Yang pertama, pernikahan itu adalah ide atau gagasan Allah. Jadi sekali lagi jangan anggap enteng pernikahan. Pernikahan di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman,
Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi, kita percaya bahwa yang punya gagasan pernikahan itu setelah penciptaan, ya hari ke-7 Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Dan sekali lagi posisi istri diciptakan untuk pria sebagai penolong yang sepadan. Sekali lagi, istri yang lagi teraniaya dengan perbuatan suami yang selingkuh tetaplah bertahan karena kita sedang difungsikan Tuhan sebagai penolong. Penolong itu harus lebih kuat. Kalau suamimu lagi sakit jiwa, orang sakit jiwa itu selalu berpikir selingkuh itu indah. SLI. Ya, itu orang sakit jiwa. Karena berapa banyak suami-suami yang berkata, ya gimana bisa lepas dari selingkuh? Wong selingkuh itu indah. Selingkuh itu enak. Selingkuh itu buat hatiku berdebar-debar. Bahkan ada suami yang berkata, selingkuh itu buat aku awet muda. Ya, sekali lagi semua pemikiran yang seperti itu berarti suamimu lagi sakit jiwa. Makanya kita sebagai istri penolong, kita harus berdiri teguh supaya saudara bisa menyelamatkan suami dan anak-anak. Sekali lagi jangan takut karena pada waktu suami saya jatuh dalam dosa selingkuh, Tuhan itu berikan saya pesan seperti ini. Tongkat imam ada di tangan hidupmu. Aku berikan tongkat imam di dalam tanganmu, Eli. Engkau sebagai penolong. Kalau engkau teguh berdiri sebagai penolong, aku berjanji, suami, anak-anakmu, termasuk hidupmu akan selamat karena engkau juga akan menikmati kerajaan surga di mana semuanya akan ditambahkan, tidak akan pernah dikurangkan. Sekalipun yang kau rasakan hartamu dikurangi. Mungkin hari ini yang jadi hakmu dicuri pelakor. Waktu suamimu dicuri pelakor. Cintanya suamimu dicuri pelakor. Semua yang indah dicuri pelakor. Itu cuman sesaat. Percayalah, aku yang berjanji ketika engkau berdiri sebagai penolong, karena pernikahan itu gagasan Allah, maka saudara akan melihat kemenangan. Hari ini siapapun yang teraniaya secara fisik, secara hati, secara perasaan dengan perbuatan suami yang menyakiti hidupmu, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Baik suami-suami juga yang teraniaya oleh perbuatan istri, jangan pernah berpikir untuk bercerai karena semua upah kerajaan Allah sedang menanti saudara dan saya. Lihat yang kedua, kenapa tolak perceraian? Karena pernikahan itu berharga di mata Tuhan. Yohanes 2 ayat 1-11, nggak usah dibaca, itu pernikahan di Kana, di mana pertama kali Tuhan itu membuat mujizat, di mana air pencuci pembasuhan di kaki menjadi anggur yang mahal. Itu berarti secara gambarannya, mungkin pernikahanmu hari ini memalukan. Ya, kehabisan anggur itu memalukan. Tapi nanti gambaran pernikahan akhir perjalanan hidup di mana Tuhan sama. Pernikahan di Kana di awal sangat memalukan. Tapi ketika Tuhan membuat mujizat di akhir pesta, di mana semua orang akan kagum melihat ada satu anggur yang manis, yang termahal, yang terbaik terjadi di akhir pesta. Percayalah hari ini, siapapun yang lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang kacau balau, karena saudara bertahan tidak bercerai, maka pernikahan yang berharga di mata Tuhan, hidupmu pasti ditutup dengan mujizat seperti pernikahan di Kana. Akan ada anggur yang manis, yang mahal, yang terbaik, yang Tuhan sudah sediakan di akhir cerita kehidupan pernikahanmu.
Jangan pernah menyerah, Bu NN, terus berjuang. Jangan pernah sekali-kali berpikir untuk bercerai. Nanti anggur yang manis hilang, kerajaan Allah hilang, semuanya nanti hilang. Yang berikutnya, yang ketiga, pernikahan itu ikat janji, bukan kontrak yang bisa batal sewaktu-waktu, karena di Matius 19 ayat 6 berkata, kita bukan lagi dua, melainkan satu. Kesatuan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu sebabnya hari ini bekali anak-anak. Ingat ya, sekali menikah di altar kudusnya Tuhan, pernikahan itu idenya Allah. Pernikahan itu berharga. Pernikahan itu adalah ikat janji sehidup semati, bukan kontrak yang bisa batal sewaktu-waktu. Itu sebabnya hari ini kalau firman Tuhan berkata, tunduk pada ketetapanku, maka kita harus taat untuk menolak perceraian. Sekalipun banyak alasan ini itu, semua alasan 1000 alasan, saudara dan saya sekali lagi tunduk pada ketetapan Tuhan akan menikmati kerajaan Allah, anggur yang manis, yang terbaik, yang termahal. Berikutnya, yang kedua, lakukan bertahan dalam pernikahan. Ya, orang bertahan itu tidak gampang. Bu NN mungkin bertahan yaitu tadi ya, sudah di KDRT, kadang-kadang ya, sudah dicuekin, sudah tidak diperdulikan, sudah tidak pernah pulang, sudah ini, berapa banyak pengorbanan. Tapi sekali lagi, lakukan bertahan dalam pernikahan. Kenapa? Kita buka Maleakhi 2 ayat 14 sampai 15. Biasanya ayat 16. Ini Maleakhi 2 ayat 14 sampai 15. Ini alasan kita bertahan. Kita baca. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri apa saudara? Masa mudamu, bukan istri muda loh ya. Jangan dihapus masanya, nanti jadi istri muda. Ini istri masa mudamu yang kepadanya engkau tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ingat loh ya, bukan istri muda. Sekali lagi bapak-bapak, bertahan dengan istri masa muda yang mula-mula kita menikah. Inilah istri teman sekutumu, teman seperjanjian, sehidup semati, bukan kontrak. Kalau tidak cocok, aku ceraikan kamu. Sekali lagi, tidak ada hukumnya di dalam kebenaran Alkitab. Kalau tidak cocok, perjanjian nikah itu bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Tidak akan pernah bisa. Sekali seperjanjian, sekutu itu berarti sampai hidup dipisahkan oleh maut. 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki? Yang pertama, ada kata kesatuan. Kedua, keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu. Janganlah orang tidak setia terhadap istri, sekali lagi, dari masa mudanya. 3 hal, saudara percaya kalau kita bertahan dalam pernikahan, berikan ini buat anak-anak, ayatnya juga berikan. Bertahan dalam kesatuan dan keutuhan rumah tangga. Yang kedua, bertahan dalam mempertahankan keturunan ilahi. Lihat ya, ini yang sering kali saya khotbahkan. Kenapa saya bilang bisnis kelas first class? Sekali lagi, kalau kita mau menikmati keturunan ilahi, bertahanlah di dalam posisi yang paling terbaik. Saudara, hari ini bertahan sampai maut memisahkan, itu first class. Ya, kalau kita bertahan hari ini mau punya keturunan ilahi first class,
Artinya bertahanlah dalam pernikahan sampai maut memisahkan. Yang kedua, kalau saudara sudah tidak kuat, saudara bercerai, tidak kawin lagi, maka bertahan dalam keturunan bisnis kelas. Ya, mungkin saudara bilang gini, Bu, saya cerai, amit-amit tidak kawin lagi. Saya sudah trauma sama suami, sama pria Bu Eli, saya tidak mau kawin. Saya lebih baik menjanda, single parent, jauh lebih baik, better alone Bu Eli. Amit-amit Bu Eli, sekali lagi pertahankan keturunan ilahi. Jangan hanya puas sampai bisnis. Kalau memang ada kesempatan first class, kenapa kita tidak pertahankan posisi first class? Dari first class jangan turun ke bisnis class. Kalau sudah bercerai, tidak tahan tarak, tidak tahan godaan, datang pacar lama, menikah lagi, akibatnya saudara berzina jadi ekonomi. Pastikan kita mau mempertahankan keturunan ilahi di posisi first class, jangan turun bisnis class, jangan turun ekonomi. Yang ketiga, bertahan dalam setia pada pasangan sampai akhir. Itu sebabnya kita perlu menjaga diri. Saya menjaga diri setiap hari, walaupun ada banyak godaan yang berusaha untuk menarik hati saya menjaga diri untuk setia kepada Pak Nyoto. Ya, makanya kalau teman saya menawarkan dia bilang nih ada duda kaya, keren, duren, Eli, mau aku kenalkan daripada kamu setia sampai kapan kamu ini. Saya cuma jawab teman saya, sekali nyoto tetap nyoto, ndak ada pilihan. Saya tetap mau menjaga diri setia karena saya mau setia sama Tuhan, itu aja. Saya mau mempertahankan yang namanya first class. Saya ndak mau lagi bertahan dalam kehidupan hari ini, ndak menjadi menjadi pelaku firman. Itu sebabnya yuk kita semua bertahan dalam pernikahan, ada alasannya. Karena kita mau bertahan dalam kesatuan keutuhan rumah tangga supaya utuh, ya. Jangan sampai niru-niru orang yang di YouTube banyak. Ya, papa bawa pasangan mama baru, mama bawa pasangan baru, lalu kita happy-happy. Ya, banyak kan di sosmed, di Instagram, orang yang bisa menunjukkan bahwa walaupun cerai nih bisa bahagia. Itu bukan kesatuan keutuhan. Yang utuh itu ya papa, mama, yang benar-benar dari awal yang melahirkan anak-anak ilahi. Itu utuh. Ya, jadi sekali lagi bertahan dalam keutuhan rumah tangga, keturunan ilahi, dan setia sampai pada pasangan sampai akhir. Yang terakhir setelah itu bisa tanya jawab. Kuduskan pernikahan, itu jelas di Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu setia terhadap hormati perkawinan, kudus, jangan mengotori tempat tidur, kuduskan tempat tidurmu hari ini karena pezina akan mendapat hukuman. Pastikan 3 hal. Bagaimana kalau kuduskan pernikahan? Karena pernikahan itu sekali enter tidak ada exitnya. Enter, no exit. Ya, itu pernikahan yang kudus. Yang kedua, jangan pernah teman tapi mesra, berapa banyak sekalipun tidak cerai, yang penting punya TTM. Ya, sekali lagi, kalau menjadi kekudusan jangan pernah saudara tidak menghormati perkawinan. Orang TTM sekalipun tidak zina, tidak cerai, ini sama dengan orang yang tidak menghormati perkawinan. Firman Tuhan itu kasih batasan. Kalau pikiranmu sudah bayangkan aja itu sudah berzina. Makanya hari ini yang boleh ada di dalam pikiranmu itu jangan suaminya orang, jangan istrinya orang. Selain suami dan istri sendiri, supaya kita menghormati perkawinan dan menguduskan tempat tidur. Yang ketiga, jangan pernah berpikir untuk mengganti pasangan. Sekali lagi, inilah alasan berhenti berpikir untuk bercerai. Tidak ada alasan. Malam ini saya sudah menyampaikan kebenaran firman. Pastikan malam ini, yuk Fran buka yang terakhir, Ailing ya, buka yang terakhir bagaimana hari ini, pastikan quote-nya kita baca sama-sama ya.
yang terakhir quote-nya bagaimana jangan pernah hari ini untuk kita tidak lagi menghormati perkawinan. 3 hal, saudara, kenapa alasannya? Quote-nya enggak bisa ditayangkan ya, Fran, yang terakhir tadi. Yang pertama, berhenti untuk berpikir bercerai. Yang pertama, gampang ya kalau ngasih pengertian buat anak-anak, karena harus taat perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan, dan kuduskan pernikahan. Ya, kalau taat, Tuhan benci perceraian. Kalau lakukan berarti bertahan dalam pernikahan. Taat dalam pernikahan, kenapa? Karena pernikahan itu idenya Allah, gagasannya Allah, Kejadian 2:18, karena Tuhan menghargai pernikahan. Dan yang ketiga, karena pernikahan itu ikat janji, bukan kontrak yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Kalau lakukan bertahan dalam pernikahan, maka kita hari ini melakukan firman bertahan dalam pernikahan, karena saudara sedang mempertahankan keutuhan keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan, mempertahankan keturunan ilahi, dan saudara mempertahankan untuk setia menjaga diri sampai pada akhirnya. Yang ketiga, saudara menguduskan karena pernikahan itu enter no exit. Ya, pernikahan itu jangan pernah TTM sekalipun tidak bercerai, jangan pernah berselingkuh. Yang ketiga, jangan pernah berpikir untuk mengganti pasangan selama ini menguduskan tempat tidur. Gambarnya yang itu enggak ada ya. Nah ini 1, 2, 3 kita baca. Bertahan dalam pernikahan adalah apa saudara? Kunci hidup bahagia. Siapa yang mau hidup bahagia? Enggak ada lain. Selama saudara berpikir cerai gampang, tapi saudara sedang menghilangkan kebahagiaan sampai anak cucu. Jangan sampai kerajaan Allah, anggur yang manis, yang terbaik, termahal, hari ini saudara tidak nikmati karena saudara hanya mementingkan perasaan ego. Ya, itu sebabnya hari ini yuk ibu-ibu yang memang ada pertanyaan, Bu, kalau sampai saya digugat secara sepihak cerai, ya ada banyak ibu-ibu yang terima gugatan surat itu sepihak tanpa tanda tangan, berarti itu tidak sah. Biarin aja, itu namanya cheating, ya itu namanya penipuan, itu nanti urusannya sama Tuhan. Ibu tetap tidak ada nilai salahnya karena ibu tidak membubui tanda tangan mengesahkan. Tapi kalau memang surat datang dan itu sudah jadi bentuk surat perceraian, sekali lagi ibu tidak punya andil dosa sama sekali. Ibu tetap diperhitungkan sebagai imam yang benar. Tongkat imam akan membawa ibu dan anak-anak menikmati kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, semua diberkati ya lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Baik, Ibu Gembala sudah memberikan kesempatan untuk Anda untuk bertanya. Silahkan, room chat sudah dibuka ya. Yang mau bertanya silahkan ajukan pertanyaan ya. Nah, jadi silahkan chat ya. Tema kita malam hari ini cukup menarik ya. Apakah saya tadi juga pagi atau kemarin ya di chat oleh salah satu jemaat dari Victory ya. Yang Pak doakan saya gugatan cerainya sudah sampai tingkat mahkamah. Luar biasa. Saya bilang kok suaminya masih tetap di pengadilan tingkat apa kalah, masih naikin lagi, tingkat apa lagi kalah, naikin lagi. Istrinya hanya modal bermodalkan berdoa. Sampai sekarang tingkat yang paling tinggi katanya ini Pak. Saya bilang nanti hakimnya pokoknya dikasih hakim yang benar-benar bisa berlaku adil karena memang setelah melihat tidak ada alasan harusnya untuk mereka bercerai. Tidak ada alasan kuat untuk hakim untuk mengetok perceraian. Nah, ada pertanyaan. Sebentar. Bila seorang bercerai bukan karena dia yang menuntut dan akhirnya berpisah, kemudian di masa perceraian suaminya meninggal dunia, bagaimana ya Ibu? Apakah boleh menikah lagi?
Pertanyaannya boleh menikah lagi nggak kalau suaminya meninggal dunia? Padahal dulu sudah pernah dituntut cerai. Silakan Bu. Ya, kalau menikah itu boleh ya, tapi harus dengan suami yang juga nanti pasangan yang juga mati cerainya jangan cerai hidup, cerai meninggal juga itu baru boleh. Itu baru boleh dua-dua boleh ya. Tapi kalau menikah lagi dengan cerai yang cerai hidup, nah itu bahaya. Nanti ibu dari first class turun langsung ke ekonomi ya. Sudah harusnya bertahan sudah first class sampai maut memisahkan, terus ibu datang pacar, tapi ini cerai hidup. Ibu pikir ya sah-sah lagi. Nanti ya itu tadi memang dosa diampuni. Tapi nanti keturunan ilahinya itu nanti yang sayang ya. Pasti ada pembedaan. Nanti itu turunnya drastis dari first class langsung ke ekonomi. Waduh, jangan ibu, lebih baik ibu bertahan aja sampai nanti Tuhan kasih yang terbaik ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Kalau dapatnya jejaka atau berondong boleh ya Bu ya? Kalau jejaka ya enggak apa-apa, tapi ya sulit ya umur berapa. Kecuali kalau mau 50 tahun misalnya dapat dapat suami 28, lebih baik janganlah nanti NPD loh tambah penderitaannya panjang ya. Sudah selesai meninggal penderitaan berakhir, terus menikah dengan pasangan yang berondong, tahu-tahu NPD, punya penyakit jiwa, memperpanjang penderitaan dan mempercepat kematian ibu nanti kalau punya suami error ya. Lebih baik sudah hati-hati dengan pernikahan pokoknya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini loh. Masih tentang campur tangan mertua dan ipar yang suka memisahkan suami istri. Apakah salah kalau saya menghindar dari mereka dan jika ketemu, soalnya kalau ketemu tuh bahasnya tentang perpisahan begitu. Kalau menghindar boleh nggak Bu? Enggak apa-apa menghindar, yang penting kan jaga hati ya. Kalau penting Tuhan tuh lihat hati, sekalipun menghindar hati saudara beres, itu enggak jadi masalah ya. Kalau memang bertemu hanya bikin saudara di shock terapi, buat saudara makin tertekan, lebih baik dihindari. Yang penting bisa menjaga hati, enggak sakit hati, boleh dilakukan. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Sudah dijawab lagi ya. Nah, saya ini habis di KDRT sama suami. Terus saya saat ditanya apakah mau pisah gitu ya, mungkin suaminya bertanya gitu. Saya tidak mau bercerai, tidak mau pisah. Nah, karena saya mau taat aturan Tuhan. Nah, ini udah betul nih, udah bagus. Apakah benar tindakan saya walaupun saat ini habis di KDRT, saya tidak dikasih nafkah, dijauhkan dari anak saya, begitu. Nah, gimana Bu? Ini sudah mengalami KDRT, kemudian sudah nggak dikasih nafkah, dijauhkan dari anak, bahkan anaknya ini mau operasi jantung juga begitu. Mohon nanti doakan juga ya, namanya Gracelyn nama anaknya. Nah, bagaimana Bu? Tanggapan Ibu? Kalau menurut saya, apapun bentuk perceraian dengan 1000 alasan itu tidak boleh dilakukan sekalipun ya. Kalaupun sampai di KDRT pisah rumah itu boleh, tapi sekali lagi tidak usah bercerai. Sudah, karena di mata Tuhan tuh tidak ada yang namanya cerai sampai maut. Ya kalau orang berkata, "Duh salah menikah," ya ini konsekuensi dari keputusan saudara ketika saudara memilih pasangan, makanya perlu berdoa sungguh-sungguh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak mulai kecil, hari ini masukkan itu dalam catatan doa. Tuhan berikan jodoh mertua yang terbaik buat anak-anak, sekalipun masih bayi. It's okay, karena doa itu besar kuasanya. Saya mulai anak-anak kecil, saya sudah terbiasa berdoa buat jodoh mertua yang terbaik ya. Makanya anak saya yang pertama itu dapat jodoh baik, mertuanya sabar, enggak pernah marah. Itu salah satu buah doa dari kecil, enggak apa-apa.
sekalipun masih kecil namanya berdoa, anak-anak kan nanti suatu kali pasti menikah ya. Apapun bentuk perceraian enggak boleh, walaupun berbagai banyak alasan, mau KDRT, mau ini, enggak dikasih nafkah. Percayalah orang yang hari ini bertahan dianiaya karena hidup dalam kebenaran, senyatanya gantinya adalah kerajaan Allah. Itu aja. Kalau berbicara kerajaan Allah, hidup ibu akan semuanya ditambah-tambahkan. Jadi jangan takut menderita sesaat untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan yang cukup menarik ini ya. Bu, kenapa perceraian tidak masuk dalam 10 perintah Tuhan? Bisa. Silakan Bu. Kenapa? Apa perlu tanya Nabi Musa ya kelihatannya? Silakan Bu. Ya, nanti tanya Nabi Musa aja kenapa. Ya bikin. Tapi kan sudah termasuk ketetapannya Tuhan di firman. Sekalipun itu bukan 10 perintah Allah, tapi itu ketetapannya Tuhan. Kan tadi firmannya juga harus berkata, hendaklah kamu harus taat pada ketetapanku. Ketika Tuhan sendiri berbicara, aku benci perceraian. Senyatanya kita kalau ngerti firman itu kita tidak akan pernah mau bercerai loh. Karena jelas firman berkata pernikahan itu gagasan Allah. Ya, pernikahan itu berharga. Toh di akhir nanti anggur manis itu pasti ada. Karena di balik pernikahan waktu Tuhan buat mujizat, pertamanya memang memalukan, aib, ya. Tapi di akhir kan kita tahu mujizat di Kana gimana? Nggak ditutup dengan aib loh. Malah anggurnya itu jadi yang termahal, terbaik. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Nanti anggur di dalam rumah tanggamu itu menikmatinya itu waduh kagum saudara ya, makanya jangan lepaskan perceraian itu aja. Baik, ya memang tidak ada di 10 perintah Tuhan langsung ditulis seperti itu, tapi ada tentang jangan berzina, kemudian jangan mengingini istri sesamamu juga ini ya ada yang itu ya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya malam Bu Eli. Bu, saya tidak mau bercerai namun sudah diputus cerai oleh pengadilan. Saya sudah cek di Dukcapil ya, Depok, dan sampai detik ini suami belum buat akte cerai. Sudah diketok cerai tapi belum dibuatkan akte cerai. Saya tidak tahu alasannya karena apa ya. Suami sudah lost contact gitu. Saya mau tanya, apakah yang harus saya lakukan? Karena diceknya ya sampai detik ini suami belum buat akte cerai. Nah kemudian apa yang harus saya lakukan dan kemudian apakah saya tetap harus bertahan dalam rumah tangga ini? Silakan Bu. Iya, sekali lagi seperti yang saya tadi katakan, istri yang bertahan tanpa pernah membubui tanda tangan, tapi surat sudah ada, ya, jangan pernah takut. Percayalah tidak ada perceraian selama saudara tidak pernah setuju dengan perceraian, maka Tuhan tetap memperhitungkan saudara untuk pegang ketetapan dan melakukan bertahan. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan ibu tetap bertahan. Dalam rumah tangga jangan menikah lagi, jangan TTM, tetap hari ini kuduskan tempat tidur dan tetap hormati perkawinan, itu bagian kita sebagai penolong. Percayalah nanti semuanya akan berubah jadi indah. Tidak selamanya suami ibu hilang. Pasti nanti suatu kali kan saya pernah ngomong ya, ada banyak hari-hari ini seorang istri yang konseling sama saya rata-rata suaminya meninggal. Berapa orang yang sudah ngomong, Bu, tiba-tiba suami saya meninggal saat berselingkuh. Itu sudah berapa orang yang hari-hari ini. Dan saya percaya hari-hari ini akhir zaman, semua akan bayar harga ya. Semua akan bayar harga, cepat atau lambat. Di akhir zaman semua akan bayar harga. Termasuk saudara yang lagi bertahan, saudara akan menikmati upahnya segera. Kerajaan Allah semuanya akan ditambah-tambahkan. Jadi ibu jangan sekali-kali mengotori tempat tidur, tetap izinkan tempat tidur itu posisinya adalah suami ibu. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih buat jawaban dari Bu Gembala. Nah, ini ada seorang ibu ya yang merasa selama ini sangat dikuatkan dari khotbah-khotbahnya Ibu Gembala ya. Dan dia saat ini nggak benci wanita tobat itu, pelakor itu ya. Tapi malah justru kasihan karena takut nanti dapat hukuman dari Tuhan.
ya. Karena rasa kasihan itu, karena rasa iba itu, dia pengen ketemu tuh sama wanita tobat itu untuk apa, mungkin ya cerita tentang Tuhan Yesus atau mungkin menginjili atau apa. Sempat meminta kepada suami untuk mempertemukan, tapi sampai hari ini tidak pernah dipertemukan sama wanita tobat itu. Menurut Ibu perlu nggak ketemu ya Bu? Menurut saya enggak perlu. Kuasa doa aja didoakan ya. Kalau kasih karunia Tuhan juga lewat doa-doa, nanti ada caranya didik wanita tobat. Ya, jangan enggak usah jadi pahlawan, nanti merasa nanti apa yang dialami nanti setelah ketemu. Kenapa Tuhan tidak izinkan ketemu, nanti melampaui kekuatan. Ada banyak orang yang setelah ketemu wanita tobat bukannya malah damai sejahtera, malah kehilangan damai sejahtera dari perkataannya. Makanya hari ini Ibu tidak usah ketemu ya, cukup didoakan karena kuasa doa Ibu buat wanita tobat. Saya juga sampai hari ini berdoa buat mereka supaya apa? Supaya mereka itu ndak binasa tapi diselamatkan. Kita kan juga mau bawa jiwa yang tersesat kembali ke jalan Tuhan, bukan untuk dibinasakan. Jadi sekali lagi Ibu doakan aja wanita tobat tiap hari supaya diberi jodoh, anugerah, yang pekerjaan yang terbaik supaya ndak mengganggu rumah tangga Ibu. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Gembala ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Suami yang menyarankan istri untuk ambil sekolah lagi dan kelihatannya sekolahnya ini harus di beda kota. Nah, kemudian mungkin ada timbul kecurigaan dari ibu ini dan akhirnya ketahuan kalau dia ada chat dengan perempuan lain. Sehingga ibu ini mengurungkan niatnya untuk sekolah lagi. Karena nanti takut kalau dia sekolah di beda kota itu nanti terjadi sesuatu gitu ya. Nah, kemudian mulailah pertengkaran-pertengkaran terjadi, saling sindir begitu ya. Menurut Ibu bagaimana langkah saya? Apakah perlu mengurungkan niat untuk sekolah lagi atau gimana? Kalau menurut saya, kalau memang itu tidak urgent sekolahnya, lebih baik nggak usah ya. Walaupun hari ini menurut saya yang jauh lebih penting nggak usah balas sindiran-sindiran. Walaupun suami mau menyindir mau apa ya, katakan bahwa aku lebih baik di sini karena aku merasa bahwa aku harus jadi penolong yang sepadan buat kamu, gitu aja. Kalau menurut saya nggak perlu sekolah Ibu, kalau nggak urgent, nggak penting, nggak perlu sekolah ya. Karena Tuhan berarti sudah kasih tanda supaya Ibu untuk tidak melanjutkan sekolah keluar. Karena makanya sebelum Ibu melanjutkan, Ibu dikasih tahu chatnya tentang chat dengan wanita itu supaya tidak jauh lebih buruk keadaannya ya. Tapi satu hal Ibu perlu tahu, kalau sudah seperti ini Ibu perlu berhati-hati. Jangan bales caci makinya, jangan bales sindirannya karena itu celah iblis yang akan membuat rumah tangga Ibu nanti tambah hancur. Saya kan sering pernah berkhotbah, kalau pelakor itu pakai jampi-jampi. Sekali lagi pelakor itu pasti disuruh sama dukunnya itu untuk mengacaukan rumah tangganya Ibu dulu. Supaya ilmunya jalan. Makanya saya ngajarin kan ibu-ibu buat mesra, yang sana pasti bonyok. Ya, kalau ibu-ibu sama suami istri ini bonyok, bertengkar terus, sindir menyindir, maka yang sana ilmunya makin mesra. Jadi sekali lagi Ibu harus menutup celah yang paling penting, jangan sampai hari ini kemesraan Ibu berkurang. Ya, walaupun suami cuek enggak apa-apa, Ibu tetap pertahankan, jangan sampai bertengkar. Itu aja strategi yang paling utama ya, supaya keharmonisan tetap terjadi. Ilmunya wanita ini, cara kerjanya iblis tidak akan pernah mempan untuk merusak rumah tangga Ibu, untuk dihancurkan lebih lagi. Makanya tutup celah dengan kasih, itu aja. Baik, nah ada pertanyaan berikutnya tentang cara doa yang benar karena nggak tenang suami ini sering kecanduan keluar malam. Ibu Gembala pernah memposting harusnya di Instagram beliau tentang doa-doa ya, pokok-pokok doa. Nah, silakan Ya, Ibu. nanti bisa kasih Fran
Fran bisa kirim, minta ke Fran atau minta ke saya. Nanti saya kirim doa Ya, yang 22 ini soalnya poin saya nggak itu. tahu ini Ibu Xiaomi belum diganti namanya, jadi nggak tahu nanti saya harus ya. Oke, baik. Jadi itu Ya ya bisa pokok-pokok DM, doanya kasih nanti bisa ya. pokok-pokok doanya, didoakan itu aja, diucapkan itu sudah cover semua doa yang saya buat itu. Itu saya bawa ambil kata-kata firman semua. Jadi itu firman benar-benar diucapkan akan memerdekakan. Ya, itu aja. Baik ya. Jadi silakan DM Ibu Eli di Instagramnya. Nanti bisa dikasih pokok doa. Ada tiga lembar pokok doa ya. Ibu, saya nikah secara Buddha. Ini ada pertanyaan. Awalnya saya ini Kristen. Awalnya Kristen tapi menikahnya secara Buddha. Lalu tahun 2016 suami selingkuh ketahuan. Ya. 2017 saya berbalik kepada Tuhan. Jadi kembali lagi ke agama Kristen. Suami memang tidak senang. 2019 anak juga mulai ikut Kristen. Suami makin tidak suka. Lalu 2024 saya melakukan kesalahan terlibat pinjaman online. Lalu 3 Februari saya membuka aib saya kepada suami. 4 Februari suami langsung mau bercerai. Akhirnya suami gugat cerai. Utama tuntutannya adalah masalah agama. Lucu juga ya. Kemudian kedua, hutang. Mediasi tanya mediatornya mungkin tanya apakah bisa melepaskan kekristenan. Lalu balik ke Buddha, saya nggak mau. Akhirnya hakim menyetujui perceraian karena sudah beda kepercayaan. Apakah saya salah? Dan apakah tidak ada perjanjian Tuhan di awal pernikahan? Tuhan bisa memulihkan keluarga saya. Apakah saya harus setia terus tidak menikah lagi karena katanya di mata Tuhan belum diberkati? Ya kan pernikahannya secara Buddha. Silakan Bu. Menurut saya tetap bertahan aja karena kan ada ayatnya, istri bisa menguduskan suami. Walaupun alasan untuk diceraikan itu kan tidak masuk akal. Orang bersalah ya bersalah, tapi kan tidak harus diceraikan. Ya, kalau itu memang alasan tidak apa-apa. Ibu bertahan aja, hormati perkawinan, hormati pasangan ibu, doakan terus. Nanti suatu kali Tuhan akan pulihkan, dan kalau Tuhan sudah pulihkan, suami ibu akan berubah. Nanti setelah dipulihkan baru peneguhan ulang. Ya, karena kan belum diberkati. Tapi menurut saya jauh lebih baik itu jelas bertahan walaupun belum diberkati di gereja ya. Lebih baik hari ini bertahan aja karena istri bisa menguduskan suami di 1 Korintus 7 ayat 14 kalau tidak salah. Di situ akan terjadi nanti ya. Jadi ibu tetap bertahan, tetap setia, tetap hormati pasanganmu, tetap kuduskan tempat tidur, jangan bercerai. Tetap beriman suatu kali pemulihan anggur yang manis akan terjadi. Itu aja. Baik ya, sudah dijawab. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan tentang kalau beda pulau boleh nggak bercerai, karena sudah sebenarnya nggak ada alasan mau beda pulau, mau beda negara, mau beda apa ya. Jadi mohon maaf pertanyaan Anda saya langsung cut bahwa tidak ada alasan untuk bercerai walaupun berbeda pulau atau berbeda kota. Kemudian ini saya lihat ya ini trik-trik minta mungkin ini advice ya untuk menolak gugatan cerai itu bagaimana caranya Ibu? Ya kalau menolak gugatan cerai ya ngomong aja, nggak usah. Pokoknya saya bertahan karena prinsip sekali menikah itu hanya sekali. Tidak ada lagi menikah kedua kali, sehidup semati itu aja, dan Tuhan juga membenci perceraian. Jadi saya memilih untuk taat kepada Tuhan karena kan jelas ada ayatnya. Kasih aja kalau misalnya hakim tanya ya, kasih ayat itu bisa jadi pegangan karena saya pernah kasih ayat itu kalau nggak salah di Yohanes ya. Oh, Kisah Rasul 5 ayat 29 yang katanya gini, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kasih itu. Kisah Rasul 5 ayat 29. Kalau ditanya, kenapa kamu hari ini nggak mau cerai? Kasih ayat Kisah Rasul 5 ayat 29, katakan bahwa harus taat kepada Tuhan, dan kasih Maleakhi 2 ayat 16. Ternyata Tuhan membenci perceraian. Jadi alasan firman ini
makanya ini rem buat saya menolak perceraian, itu aja ya. Jadi lebih taat kepada Tuhan itu ditunjukkan supaya nanti hakimnya ngerti, oh ternyata ndak mau cerai itu karena memang ada ayat dasarnya, hukumnya, supaya kalau hakimnya juga ada kesaksian seorang ibu, hakimnya itu orang Kristen ternyata ya. Sebenarnya hakimnya juga punya rasa duk-duk-duk kalau misalnya menceraikan, ternyata ini ada loh ayatnya. Dia memilih tidak bercerai karena dia lebih taat kepada Allah. Nah, kalau hakimnya mengizinkan berarti hakimnya nanti urusan dengan Tuhan. Itu aja ya, kasih itu. Baik, baik. Ya, yang lain-lain pertanyaannya kurang lebih hampir sama. Digugat cerai. Biar bagaimanapun harus tetap seperti yang Bu Gembala sampaikan, tetap bertahan ya untuk tidak menyetujui untuk gugatan cerai tersebut. Kalau toh pada akhirnya diputus secara sepihak ya tetap percaya bahwa nanti satu saat juga suamimu bisa kembali lagi ya. Oke, baik. Ini pertanyaan. Ini ada ibu yang mau rujuk dengan suaminya karena sempat mungkin berpisah atau bercerai begitu ya. Namun ternyata ada masalah di kantornya dengan selingkuhannya ya, melaporkan suaminya di kantornya gitu. Mungkin selingkuhannya nggak terima, suaminya mau rujuk dengan istrinya, kemudian dilaporkan sehingga akhirnya dipindahkanlah suaminya bekerjanya, dipindahkan. Nah ini gimana ya? Apakah nanti akan juga mungkin masih trauma ya ibu ini ya untuk suaminya gitu, takutnya dibohongi lagi gitu. Gimana Bu? Apa yang harus saya lakukan ini? Ya sudah Bu, berserah sama waktunya Tuhan ya. Kemarin ada seorang ibu yang nangis-nangis juga. Suaminya sudah kembali, sudah baik-baik, sudah ngomong salah, sampai nangis-nangis bombay loh suaminya. Bayangin hati istri kan sudah kelepek-kelepek ya, lihat tangisan suami minta maaf. Ternyata cuman beberapa saat kabur lagi ya. Akibatnya si istri itu kecewa. Tapi saya cuma bilang gini, Bu, sekali menjalani proses jangan fokus dengan hasil. Jadi menurut saya kalaupun suami harus berpindah tugas, ya biarin. Toh kuasa doa Ibu, kalau memang sudah waktunya Tuhan, rencana Tuhan tuh tidak bisa dihalangi oleh berbeda kota. Walaupun mau dipisahkan, mau triknya pelakor, mau bunuh diri, mau ini, percayalah ketetapan rencana Tuhan itu pasti digenapi. Janji Tuhan pasti digenapi. Jadi tidak perlu takut ya. Tetap percaya Bu, jangan fokus dengan hasil, tidak apa-apa. Maju terus, beriman terus. Jangan sampai lihat hasilnya seperti ini mulai khawatir, mulai takut. Tidak usah takut ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik. Sekali lagi saya mau sampaikan buat Anda ada beberapa yang chat juga minta pokok-pokok doa itu ya. Nah silahkan DM di Instagram Ibu Eli @eli_victory ya. Silahkan nanti Ibu Eli akan memberikan pokok-pokok doa itu ya. Karena kalau Anda lihat Instagramnya udah ada kok. Sudah pernah diposting ya. Silahkan Anda scroll ke bawah nanti pasti ada postingannya. Baik. Apalagi ya ini pertanyaannya sama juga tentang bagaimana suami sudah memblokir semua komunikasi, sedangkan anak-anak perlu biaya sekolah atau apa gitu ya. Ya ini sama juga Ya itu pertanyaan. jangan takut Ibu, kalau sudah urusan biaya hari-hari ini saya ngajari semua orang yang konseling ya. Kita hari-hari ini perlu pembuktian iman. Hari ini waktunya loh kita membuktikan iman kita kepada Tuhan. Jangan takut.
Imanmu kalau meletakkan pemeliharaan sama Tuhan, Tuhan berjanji pelihara. Katakan aja, kalau burung di udara dipelihara, saya pasti lihat pembuktian iman saya bagaimana Tuhan pelihara saya dan anak-anak. Jadi hidup ibu bukan dipelihara sepenuhnya dari suami, tapi hidup kita itu ditentukan apa kata Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan berkata, aku memberkati setiap orang benar, pasti jangan takut ya, ibu yang masalah biaya tetap kuat, jangan takut walaupun suami tidak bisa dihubungi, masih ada Tuhan yang bisa dihubungi lewat doa-doa ibu yang akan mencukupkan kebutuhan ibu menurut kekayaan dan kemuliaan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Oh, ini ada yang mau share. Ada yang share pokok-pokok doanya itu di chat itu. Ya, oke, boleh. Baik, silakan. Nah, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan kepada doa syafaat ya. Doa syafaat, kemudian nanti akan ditutup doa berkat oleh Ibu Gembala. Silakan Ibu Liana yang akan berdoa syafaat. Shalom, mari kita berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah sampaikan Bu Eli. Kiranya Tuhan memberikan hikmat lebih lagi kepada Bu Eli, serta urapan, serta kuasa, dan otoritas Bu Eli sebagai gembala kami dan penolong di dalam keluarganya. Tuhan juga memberkati suami beserta anak-anaknya juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Feni. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan serta umur panjang kepada beliau. Kami juga berdoa untuk tim bekerja di PT Victory di Surabaya, di Jakarta, Bali, Semarang, Malang, Manado, dan cabang-cabang Victory tempat lainnya. Kiranya ada kesatuan hati untuk selalu memberi yang terbaik dalam melayani Tuhan. Kami juga membawa seluruh jemaat PT Victory Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas mereka. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh membawa mereka semakin mengenal kebenaran Tuhan. Kami juga bawa doa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan bangsa kami, dan kiranya Tuhan memberikan perkenanan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan atas doa syafaat ini ya Tuhan, yang telah kami naikkan, kiranya Engkau mendengarkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan sebelumnya kita menerima doa berkat dari Ibu Eli. Silakan. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami percaya kami sudah mendapat pewahyuan yang baru, di mana kami akan bertahan dalam pernikahan, apapun alasannya, 1000 macam alasan kami tolak, pokoknya perceraian. Yang penting kami mau taat atas ketetapan-Mu, dan Kau memberkati Bu NN yang sudah bertahan sampai hari ini. Biar Tuhan jeripayanya dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, karena dia sedang mempertahankan kerajaan Allah. Berkati suami, anak-anak, kesatuan rumah tangganya. Tuhan juga berkati Gracelyn yang akan operasi jantung, biar kuasa Tuhan bekerja, Allah turut bekerja, operasi berjalan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dengan berbagai macam pergumulan, kami sudah menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kuasa-Mu terus bekerja, dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau beristirahat Tuhan, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati semua.